Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada submateri yang kedua, lanjutan daripada pelajaran yang ke-10. Baiklah, untuk itu kita akan lanjut kembali daripada materi kita yang telah lalu. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar pada kesempatan kali ini, ayo sama-sama kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Kita niatkan semoga kita masih sama-sama diberi panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan ilmu yang barokah dan yang manfaat, serta dijadikan anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita sudah buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Sekarang seperti biasa, kita agar tidak lupa apa sih tujuan pembelajaran kita di dalam bab yang ke-10 ini pada submateri yang kedua. Di sini ada 7 tujuan pembelajaran buat kita semua. Yang pertama, kita diharapkan untuk bisa mengimani Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Yang kedua, kita diharapkan bisa membiasakan diri meminta maaf saat melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, kita diharapkan bisa membiasakan diri bersabar menghadapi segala cobaan hidup. Dan yang keempat, kita diharapkan menceritakan nanti proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dengan benar ketika nanti semua submaterinya sudah sama-sama kita selesaikan. Dan yang keempat, kita bisa menceritakan kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga dengan betul. Dan yang keenam, menjelaskan sebab Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dengan benar. Dan yang ketujuh adalah menyebutkan keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam submateri yang kedua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pendamping Nabi Adam alaihissalam. Pendamping Nabi Adam alaihissalam bernama Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Mereka pun hidup di surga. Apapun yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai satu ketika iblis datang kepada mereka berdua dan membisikkan agar mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Buah itu dinamakan dengan buah khuldi. Buah itu dinamakan dengan buah khuldi. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, buah apakah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, yang dilarang dimakan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka mendekati buah khuldi. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar memakan buah khuldi tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah khuldi dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala sebab adanya godaan dari iblis. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi sampai berkembang biak dan jadilah kita sebagai cucu Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah itu sekilas tentang cerita singkat Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab pengusirannya. Tadi sudah sama-sama kita Bapak ceritakan sedikit. Kemudian yuk kita lihat di sini ada tugas pemahaman materi. Oke, nomor 1, pendamping Nabi Adam alaihissalam bernama titik. Ayo siapa? Pintar. Siti Hawa. Yang kedua, Siti Hawa diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari titik. Dari mana yo? Pintar, kenal lagi, betul lagi, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, tempat yang paling membahagiakan adalah titik. Apakah itu? Benar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat paling membahagiakan. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bingung, nggak ada rasa lapar dan lain sebagainya. Suatu tempat yang sangat membahagiakan. Mudah-mudahan kita semuanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa pertanyaannya? Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar apa? Ayo coba ingat-ingat. Pinter, agar tidak memakan dan mendekati dan memakan buah khuldi. Oke, yang kelima, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memohon ampunan kepada titik. Kepada siapa ya? Kepada pintar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan adanya cerita singkat daripada bab yang submateri yang kedua tadi, kemudian nanti akan kita lanjutkan ke dalam submateri yang ketiga dengan cerita yang lebih lengkap. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya kita akan bahas nanti submateri yang ketiga, masih dalam pelajaran 10. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.